Pertanyaannya, sebagai muslim terbesar di dunia, kita bangsa Indonesia bisa iya bisa tidak juga sedang menuju arah yang sama. Tetapi para ekonom dunia, baik ahli ekonomi syariah maupun ahli ekonomi konvensional, sepakat 2023 adalah tahun yang sangat menakutkan dari sisi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqun wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala sesuatu terjadi, yang dengan izinnya segala sesuatu berlaku tanpa kehendak, iradat dan kudrat daripada Allah. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang bisa bergerak. Oleh karena itulah kesadaran ini mesti terhujam di lubuk hati seorang beriman, agar dia mempergunakan daya dan upayanya semata-mata untuk mentaati Allah. Ketika seseorang menggunakan kehidupannya, daya dan upayanya untuk bermaksiat kepada Allah, padahal daya dan upaya itu merupakan pemberian daripada Allah, maka dia telah menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan tujuan yang memberinya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita sadari, sehingga aktivitas kita hari demi hari, waktu demi waktu bisa semakin baik dan berorientasi kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, yang namanya akan senantiasa tercatat dengan tinta emas sepanjang sejarah. Karya-karyanya, peradaban yang diwariskannya, akhlak dan budi pekerti yang dicontohkannya, serta ketaatannya sebagai seorang hamba layak, bahkan wajib untuk ditiru. Dialah ayah yang telah sukses mendidik anak-anaknya. Dialah suami yang sangat dicintai istri-istrinya. Dialah pemimpin yang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dialah jenderal yang garang di medan perang tapi gampang menangis di hadapan Allah. Dialah nabi yang siang malam sibuk menangis memikirkan kita umatnya yang waktu itu belumlah terlahir. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Dia merasakan beratnya penderitaan hidupmu, dan dia sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Pipinya tidak pernah kering dari air mata, mendoakan umatnya
Dialah Rasul yang agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini umatnya kerap lupa kepadanya. Kalaulah tidak karena menjadi rukun solat, barangkali kita lupa bersolawat dalam sehari kepada beliau, padahal jasanya begitu besar bagi peradaban dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak diri khatib dan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang dipandang oleh Allah dari diri seorang mukmin kecuali takwanya. Allah tidak memperhatikan berapa banyak harta yang engkau miliki. Allah juga tidak peduli segagah apa tampang fisik yang engkau punya. Allah juga tidak mau tahu setinggi apa pangkat jabatan yang engkau emban. Yang Allah tahu, engkau hanyalah tanah yang diberi nyawa. Maka jangan bertingkah sombong seperti langit. Belajarlah menjadi hamba dengan banyak tunduk kepadanya. Lamakanlah sujudmu sebagai wujud perendahan diri. Seringlah memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan. Itulah hakikat seorang hamba. Jangankan untuk membangkang, untuk menegakkan kepala di hadapan Tuhannya pun kadang-kadang dia berfikir panjang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, takwa dan perasaan takut kepada Allah adalah rem yang paling pakem untuk menyelamatkan manusia dari kedurjanaan dan kemaksiatan. Aturan sebanyak apapun yang dibuat, regulasi sebanyak apapun yang dirancang, peraturan sebanyak apapun dikeluarkan, manusia ini tidak akan bisa baik kecuali ketakwaan yang mengontrol dirinya. Karena peraturan yang dibuat manusia adalah aturan yang datang di luar dirinya, sementara takwa adalah kesadaran yang datang dari lubuk hati. Seorang penulis menulis buku Clash of Civilization, benturan antar peradaban dunia, namanya Thomas P. Huntington. Dia mengatakan, jika suatu negara banyak memproduksi aturan, semakin banyak peraturan dibuat menunjukkan semakin bobrok dan buruk masyarakatnya. Karena susahnya diatur sehingga dibutuhkan peraturan yang banyak. Hanya ketakwaan yang bisa menyelesaikan itu. Dengan takwa orang akan bisa merem dirinya sendiri. Ini benar dan ini salah. Jika ini saya lakukan, Allah ridha kepada saya. Jika ini saya lakukan, Allah murka kepada saya. Tapi kalau aturan tidak ada kesadaran tentang dosa dan pahala, tidak ada kesadaran tentang hidup setelah mati, maka aturan sebanyak apapun tidak akan mampu memperbaiki anak cucu Adam ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang bertakwa prinsip hidupnya jelas. Jika Allah mencintai perkara itu, meskipun semua orang membencinya, aku tetap lakukan. Jika orang memuji-muji suatu perkara tapi Allah tidak menyukainya, aku akan tinggalkan. Itulah standar hidup seorang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan ini bisa kita jaga hingga akhir hayat kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang pendek ini, khatib ingin memberi judul khutbah kita, Islam dan Ekonomi. Mengapa tema ini merasa penting untuk kita bahas? Melihat keadaan dan situasi belakangan ini, di mana market crashnya pasar-pasar di dunia telah menyebabkan kelaparan di mana-mana. Kita tahu sudah ada beberapa negara yang sudah dinyatakan bangkrut dan pailit. Zimbabwe telah hancur berantakan. Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut dan presidennya kabur. Hari ini kita dengar Argentina, di mana inflasi mata uangnya telah mencapai 85%, yang menurut penelitian para ahli sekitar bulan Desember bisa menyentuh 100%. Masyarakatnya tak lagi menggunakan uang sebagai alat bayar karena mata uangnya tak lagi bernilai. Mereka kembali ke zaman purba, yaitu dengan cara tukar menukar barang satu dengan yang lain alias barter. Ekonomi dunia sedang diancam resesi, akan menghadapi kemerosotan yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa. Dari beberapa data, baik The Fed maupun Wall Street telah mengeluarkan data. Hancurnya Argentina hari ini ternyata dua faktor penyebabnya. Korupsi yang begitu bejat dan merata dilakukan oleh para pejabatnya, dan
utang negaranya yang semakin besar. Pertanyaannya, sebagai muslim terbesar di dunia, kita bangsa Indonesia bisa iya bisa tidak juga sedang menuju arah yang sama. Tetapi para ekonom dunia, baik ahli ekonomi syariah maupun ahli ekonomi konvensional, sepakat 2023 adalah tahun yang sangat menakutkan dari sisi ekonomi dunia. Harga emas yang belakangan ini terjun bebas sebagai satu-satunya devisa dunia yang selama ini mampu menahan gejolak ekonomi, tetapi hari ini pun ikut terkena imbasnya. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang itu? Karena banyak sekali umat Islam tidak ngeh dengan persoalan ekonomi, abai dengan persoalan-persoalan yang bersifat keuangan. Lalu mereka berpikir uang bukanlah segala-galanya. Betul, tapi ingat, selagi Anda hidup segala-galanya butuh uang. Bahkan kita sering bersembunyi dalam kalimat-kalimat klise penuh kemunafikan. Sering kita baca tulisan-tulisan seorang muslim untuk menutupi kekurangan dirinya. Dia menulis kata-kata yang sepertinya indah, padahal racun. Biarlah miskin asal bahagia, padahal Islam mengatakan tidak demikian. Innallaha yuhibbul ghani minal mu'minil fakir. Allah lebih suka mukmin yang kaya ketimbang mukmin yang miskin. Artinya orang Islam tidak boleh malas, orang Islam tidak boleh lemah ekonominya. Anda mau menunaikan haji itu pakai uang, tidak bisa pakai daun. Mau bangun panti asuhan itu butuh uang, tidak bisa dengan daun. Mau bangun masjid yang besar, teriak-teriak pengurus setiap minggu untuk menggalang dana, itu butuh uang. Mau memuliakan orang-orang tua, mau menyantuni anak-anak yatim, semuanya butuh uang. Muslim yang kaya lebih mungkin untuk menyempurnakan ibadah dan keislamannya ketimbang muslim yang miskin. Bukan berarti miskin sebuah kehinaan. Sahabat Nabi pun terbagi, ada yang miskin dan ada yang kaya. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang miskin, tapi miskin yang pahala sabarnya bertabur luar biasa. Dia mengerti di balik kemiskinannya Allah ingin mengangkat derajatnya. Sampai Fatimah pingsan tidak makan dan Nabi mengetahuinya. Beliau bertanya, wahai anakku, kenapa engkau tidak datang ke rumahku untuk meminta sepotong roti? Menangis ini ayah seorang Nabi melihat anaknya kelaparan. Lalu apa jawaban Fatimah? Untuk apa aku meminta kepadamu wahai ayah? Bukankah Allah tempat meminta yang paling terbaik? Maka Nabi menangis berucap, segala puji bagimu ya Allah, menanamkan kefahaman dalam hati anakku. Begitu kesabaran Fatimah dan Ali menghadapi kemiskinan. Tapi jangan lupa, mayoritas sahabat Nabi itu memegang ekonomi dunia. Abdurrahman bin Auf punya kekayaan 2,5 juta gulden, yang kalau dikonversi ke mata uang kita sekarang kurang lebih 14 triliun rupiah. Abu Bakar As-Siddiq adalah saudagar kaya yang meninggalkan hartanya di Makkah untuk hijrah bersama Nabi. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang sangat kaya, ketika perang Yarmuk menginfakkan 1000 ekor kuda lengkap dengan pelana dan pedangnya. Satu ekor kuda saja hari ini bisa 100 sampai 125 juta. Kalau 1000 ekor berarti 125 miliar. Orang miskin mana yang bisa berinfak, sekali berinfak 125 miliar? Jadi jangan selalu melihat Islam sebagai agama yang nerima kemiskinan. Islam agama fighter, agama petarung yang pada masa-masa kejayaannya berhasil menaklukkan ekonomi dunia. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejahteranya masyarakat Islam sampai uang zakat menumpuk di Baitul Mal. Tidak tahu kepada siapa akan diberikan. Setiap kali didatangi satu rumah tangga, Bapak, ini uang zakat dari Baitul Mal, Khalifah menyuruh kami menyerahkannya kepada anda. Maka orang tersebut mengatakan, jangan, aku tidak pantas, berikan kepada yang lain. Sampai bingung petugas Baitul Mal, uangnya mau disalurkan kemana? Islam telah mencatat sejarah seperti itu, bahwa kita pernah jaya. Jangan berpikir Islam tak punya perhatian soal uang. Jangan berpikir Islam tidak punya perhatian soal ekonomi. Hei, ketahuilah umat Islam, 114 surat 30 juz Al-Quran, ayat terpanjang dalam Al-Quran justru soal uang, soal hutang piutang.
Al-Baqarah 283. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian terikat utang piutang untuk masa waktu yang ditentukan, faktubu, tulis. Ayat ini panjang sekali sampai satu halaman dalam Al-Quran, hanya terdiri dari satu ayat saja. Al-Baqarah ayat 282. Maaf, Nabi SAW juga seorang saudagar kaya. Beliau bukan pemalas. Padahal apa susahnya kalau beliau berdoa minta gunung jadi emas, mungkin Allah rubah. Bahkan pernah ditawarkan, hai Muhammad, jika engkau meminta gunung itu dirubah jadi emas, aku rubah. Tapi Nabi mengatakan tidak. Nabi tetap manusia biasa yang mencontohkan hidup ini butuh ikhtiar dan usaha. Beliau berdagang dari Makkah ke Syam, beliau berdagang dari Makkah ke Palestina, Makkah Yordania, Makkah Syria, Makkah Libanon, Makkah Yaman, sampai perjalanan dagang ini diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan perdagangan orang-orang Quraisy, kalau musim dingin mereka ke Syam, musim panas mereka ke Yaman, menunjukkan Islam konsen dengan urusan ekonomi. Maka menghadapi situasi global yang tidak menentu ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk sadar. Satu, manfaatkan lahan-lahan yang kosong. Paling tidak tanam sayur-sayuran. Begitu banyak masyarakat Islam hari ini menjadi generasi yang pemalas, lebih suka nongkrong di warung-warung, lebih sibuk menghabiskan waktunya bersama gadget, main game online, padahal lahan di samping rumahnya kosong. Di zaman Umar bin Khattab diterapkan satu aturan, jika ada lahan kosong lebih dari 4 tahun, maka itu disita oleh khalifah. Kenapa? Islam membenci lahan yang terlantar. Karena di balik kosongnya lahan yang tidak tergarap, ada hak orang lain yang diterlantarkan di situ. Apa maksudnya? Kalau suatu lahan Anda garap, kemudian dia menghasilkan nilai ekonomi tertentu sampai mencukupi nisab tertentu, maka keluar zakat, bukan? Maka orang yang menelantarkan lahannya, dia menelantarkan hak orang miskin yang semestinya ada pada lahan itu. Jangan jadi generasi Islam yang pemalas. Berapa banyak anak-anak muda kita sekarang FOMO, pengen kaya dalam waktu instan, tidak mau peras keringat banting tulang. Padahal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Rasulullah sendiri jungkir balik untuk mencari penghidupan. Dan tahukah kita, dalam sebuah hadis sahih, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, inna li ibadi katsiran minaz dzunub ma alfartu biha illa bil juhdil amal. Ada dosa-dosa hambaku yang saking banyaknya dosa itu aku tidak berkenan mengampuninya, kecuali jika aku melihat mereka berlelah-lelahan mencari rezeki. Ternyata kalau hari ini dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita susah mencari rezeki. Ada yang pergi pagi pulang malam, pergi petang pulang subuh, ada yang pulang sekali seminggu, ada yang bahkan sekali 4 bulan baru bisa pulang ke rumahnya. Itu salah satu cara Allah mengampuni dosa Anda. Semakin sulit mencari rezeki, pertanda semakin dosa akan diampuni oleh Allah. Ada beberapa dosa hambaku, kata Allah, saking banyaknya aku tak bisa mengampuninya, kecuali kalau aku melihat dia berlelah-lelah dalam mencari rezekinya. Kesimpulannya, Islam tidak mengajarkan kita untuk malas. Jangan jadi umat yang bertupang dagu, berpangku tangan, merasa cukup dengan yang ada. Bahkan ada di antara kita ini tidak mau bekerja sama sekali, punya istri seorang pegawai negeri, lalu menjadi suami hidup bergantung dengan istri. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya di akhirat? Yang bertanggung jawab menafkahi keluarga itu adalah suami, sekalipun istrinya punya penghasilan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah manfaatkan lahan-lahan yang kosong, menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini, kurangi simpanan. Macetnya ekonomi diakibatkan banyaknya orang menumpuk uangnya di tabungan.
sehingga uang itu tidak berputar. Bayangkan 100.000 rupiah saja, ketika si A belanja kepada si B, katakanlah si A membeli beras kepada si B, maka uang 100.000 yang milik si A berpindah ke tangan si B. Lalu si B setelah itu memakai uang tadi untuk belanja ke toko buku, membeli perlengkapan sekolah anaknya. Uang 100.000 tadi pindah lagi ke toko buku. Pemilik toko buku pergi ke konter HP mengisi pulsa HP-nya, maka 100.000 tadi pindah lagi ke konter HP. Si pemilik konter HP datang lagi ke orang yang pertama, mungkin membeli pakaian karena yang pertama tadi menjual pakaian, sehingga 100.000 yang sama mendatangkan efek yang luar biasa. Islam membenci seorang hamba menumpuk-numpuk harta. Jangan bangga dengan deposito Anda, jangan bangga dengan tabungan Anda yang ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran. Jika hari ini terjadi krisis di dunia karena banyaknya orang-orang kaya menumpuk harta mereka di dalam rekening-rekening bank mereka. Baca surat At-Taubah ayat 34. Allah mencaci orang-orang yang punya banyak tabungan. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya, menyimpan-nyimpan uangnya, menyimpan-nyimpan emas dan peraknya, kata Allah, wa la yunfikunaha, dan dia tidak mau membelanjakannya, fabashshirhum bi'adzabin alim, beritahu untuk dia aku sediakan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Kita boleh punya cadangan untuk safety, keamanan. Mungkin punya tabungan 10-15 juta maksimal untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada keluarga yang sakit. Tapi punya tabungan sampai puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran, Anda membuat macet ekonomi karena nilai uang yang mestinya beredar menumpuk di rekening Anda. Penyebab macetnya ekonomi. Putarkan uang, belanjakan, beli lahan, beli kebun, buka usaha, buka toko. Jangan biarkan uang menumpuk. Yang ketiga, bagaimana Islam memandang ekonomi agar dia tidak macet. Kalaupun Anda tak lagi terbuka inspirasi untuk membuka usaha, tak tahu lagi apa yang mau dibeli saking banyaknya uang, itulah fungsi dalam Islam adanya sedekah. Perbanyaklah sedekah. Dengan bersedekah uang berputar dari si kaya kepada si miskin. Nanti si miskin belanja lagi kepada si kaya. Perbanyaklah sedekah. Hanya dengan sedekah kemacetan ekonomi bisa dihentikan, sehingga tidak lagi terjadi gap antara si kaya dan si miskin yang terlalu jauh. Keluarkan zakat. Jangan hanya sibuk menghitung zakat fitrah yang hanya satu kali setahun, yang nilainya hanya 2,5 kilogram beras. Padahal kita punya harta ratusan juta, rumah, mobil, perdagangan yang nilainya begitu banyak, tapi kadang-kadang kita lupa menghitungnya. Mohon maaf, sedikit sekali umat Islam hari ini yang serius menghitung zakat malnya. Kalaupun ada mereka yang membayar zakat, mereka bayar sesuka hatinya. Tahun ini zakatlah segini aja, tidak dicocokkan dengan jumlah pendapatannya. Padahal Islam sudah mengatur itu. Jika engkau punya penghasilan 85 gram emas dalam setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari jumlahnya. Berapa harga emas waktu itu? Kali 85 gram. Berapa uangnya? Jika jumlahnya cukup bahkan lebih dari itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedekah, wakaf, infak, zakat, ini semua adalah sistem yang dibangun oleh Islam untuk terjadinya pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, mari menjadi muslim yang sadar. Kita, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan merasa kita sedang aman-aman saja. Meskipun para pakar boleh mengatakan PDB kita masih tinggi, tapi kalau kita lihat rasionya, PDB kita sudah 32% daripada jumlah hutang kita, yang artinya kita tidak dalam situasi aman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, tidak ada yang lebih kuat untuk bisa menolak datangnya suatu mudarat kecuali Allah. Sebagai seorang hamba, mari kembali dekatkan diri kepada Allah.
Yang terlanjur banyak dosa, ayo istighfar. Perbanyak solat taubat setiap malam. Istighfar itu melapangkan rezeki. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dia akan turunkan untukmu hujan yang lebat dari langit. Kita tahu hujan adalah sumber kehidupan, sumber keberkahan. Janji Allah pertama untuk orang yang senang minta ampun, Allah akan turunkan hujan. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan banyakkan harta dan anak-anaknya. Yang membuat rezeki seseorang itu terhalang adalah dosanya. Maka jika ingin rezeki lancar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak salat taubat, perbanyak mengadu di hadapan Allah, mengakui aku ini lemah. Bahkan salah satu doa diajarkan Nabi sebelum salam. Begitu kita selesai membaca tahiyat, innaka hamidum majid, Nabi ajarkan satu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang banyak. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosaku ini kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan langsung dari sisimu. Warhamni, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Siapa yang membaca doa ini kepadaku dengan sungguh-sungguh menyesal, aghfartu laka ala makana minka wala ubali. Akan ku ampuni semua dosanya dan aku tidak peduli berapapun banyaknya. Dosalah yang membuat hidup kita sulit. Dosalah yang membuat ekonomi kita hancur. Dosalah yang membuat peluang tidak nampak di depan mata. Dosalah yang membuat masalah-masalah kita banyak. Maka mari bertaubat, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Mudah-mudahan dengan banyak memohon ampun, Allah akan memudahkan kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Inilah janji Allah. Sulitnya hidup karena kurangnya takwa, yang bertakwa akan dimudahkan hidupnya. Semoga khutbah yang singkat ini membawa renungan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.